Sudah 3 hari yang seharusnya saya berusaha ikhlas, tapi kalau lihat seperti ini, ya Allah. Segera makamkan gitu ya, kasihan. Allah Nabi Muhammad. La ilaha illallah ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Tapi saat ini seluruh istri Bapak itu sudah tenang, Pak. Ingat, Pak, setiap yang bernyawa pasti akan kembali di hadapan Allah, Pak. Bapak kali ini juga mau susu Bapak. Aduh Pak. Ini Bapak mau mengajak makan bersama. Kita mau berlibur bersama. Ya Zainab. Ya Allah. Lebih baik Pak Ustadz kehilangan istrinya Pak Ustadz karena Allah daripada kehilangan Allah karena istrinya Pak Ustadz. Istrinya Pak Ustadz cuma titipan dari Allah. Sadar Pak Ustadz. Pak, apapun yang dititipkan Allah pasti akan kembali kepadanya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kembali kita ingin menginformasikan kepada sahabat-sahabat Gio semuanya. Jadi pada malam hari ini kita bersama Ibu Hani, sahabat ya. Kita bersama Ibu Hani, juga Bang Radit yang masih majedub, juga Mbak Lala, ada Ustadz Hafid, ada Mas Rey, juga ada Master Ferry ya. Nah, pada malam hari ini sahabat, kita sengaja itu Ibu Hani udah matanya udah berkaca-kaca, udah sangat-sangat sedih. Karena apa? Kita ada kok mayat ya? Mayat gimana Bu Hani? Coba ceritakan Bu Hani. Jelasnya. Setelah kejadian yang kemarin itu, Iya. maaf saya pakai masker. Iya. Nggak enak badan. Nggak apa-apa. Yang keras Bu, takut nggak dengar Bu. Enggak. Dihibur Mas Fari, dihibur. Jadi gini aja, udah nggak bisa berkata-kata ya. Jadi kita ke rumahnya Ibu Hani ini untuk melihat, katanya apa? Ada siapa? Suami istrinya
Istrinya siapa itu namanya? Jainab. Menantunya itu loh, Jainab, si Jainab. Jainab itu Tuh. putri saya Mbak Lala. Lalu kejadian yang kemarin itu jenazah putri saya diambil sama menantu saya. Dibawa ke rumah. Nggih, sama Ustadz Halim. Sudah 3 hari ini. Jadi mohon maaf nanti kalau ke sana mungkin ada bau-bau yang panjenengan sendiri mengerti nanti. Saya itu gimana ya Mbak ya? Terima kasih Gus Idris dan tim sudah. Gak boleh nangis ibu ya. Nggih. Gak boleh nangis. Istighfar ya. Jenazah putri saya masih di sana. Jadi malam hari ini izinkan kita Bu ya, tim Gio bisa mengkuburkan kembali si Jainab ya, istrinya Ustadz Halim. Kita mohon izin dan keikhlasannya dari keluarga ibu, terutama Ustadz Halim juga, supaya ikhlas untuk istrinya itu dimakamkan selayaknya gitu loh, umat muslim. Nggih. Saya mohon Gus Idris sama tim bisa memberi wejangan sama menantu saya. Kasihan Jainab. Sudah 3 hari yang seharusnya saya berusaha ikhlas, tapi kalau lihat seperti ini, ya Allah. Jadi kasihan ya Bu ya. Iya. Sabar ibu ya. Gus Idris lagi sibuk. Iya. Pengajian. Insya Allah malam ini kita berdoa saja ya. Semoga semuanya lancar. Gak boleh nangis ibu. Aduh, kalau ibu nangis nanti aku juga nangis. Jangan susah bu. Kita harus bersemangat. Yang penting ada Mbak Lala dulu Bu. Ya, selawatnya sangat merdu. Selain Mbak Lala, jangan selawat dulu. Mbak Lala dulu berselawat. Aduh, Lainnya, jangan selawat Mbak Lala dulu. Semangat, yang penting ada Mbak Lala. Selawatnya Mbak Lala. Apa? Ngasih liwat. Selawat. Selawat. Tak kirain ngasih liwat. Iya. Apa itu? Jangan susah Bu. Tim Gio tetap membantu sampean Bu. Yang penting ada semangat Bu. Ada Mbak Lala nih Bu. Nggih. Semangat. Tapi saya harap ada Gus Idris di sini. Gusnya sibuk ya. Ya sibuk. Bismillah ya. Semoga malam ini lancar. Tenang ya. Mas Ferry. Ya. Saya tadi saya lihat Mbak Lala gitu. Kenapa? Nama saya apa? Master Ferry. Kayak gitu Ferry. Saya sebenarnya ingin dekat sama Mbak Lala. Ya. Aslinya. Mata Ini apa ada, ini? Gus. Orang tua mata. Karena suaranya Astagfirullah. Bang Radit, suaranya merdu Bang Radit. Kamu kan udah punya Merdu, istri merdu. 3. Kau minta lagi 1. Cocok sama saya Bang Radit. Ini jomblo katanya. Saya suka suaranya Bang Radit. Suaranya kalau berselawat, dus kotos-kotos. Suka suara apa? Suka orangnya. Suka suaranya merdu. Ini muridnya Gus ini. Saya akui muridnya Gus itu berselawat itu. Wah, hebat sekali. Pantesan. Ustaz, ini kalau misalkan mu kamar mandi, pasti tuh selalu nengok ke arah daerah-daerahnya santriwati gitu. Selalu mendengar suaranya Mbak Lala saya memang betul. Sampai direkam tadi Ustaz. Di HP saat mau tidur tadi dengerin Ustaz suaranya. Ya Allah, Aduh, terumbu kamu ya. ini kok gitu benar katanya. Ya, saya suka suaranya dia merdu Oh kalau iya, berselawat. ini kan muridnya Gus Idris. Ah, Senggol dong. Senggol dong. Dus kotos. Semangat Mbak Lala terus Mbak Lala. Bukan selawat bos. Kenapa? La. Itu lagunya ya. Iya. Ya Allah, ini kita untuk menghibur Ibu Hani sahabat ya. Iya. Biar Mbak Bu Hani enggak begitu Lagi sedih nih. gitu loh. La. Ini yang dipegang kok dibawa terus kenapa? Madu. tiba-tiba? Ini madu. Kenapa? Gio. Ini obat segala macam penyakit. Macan. Iya. iya. Terus Kalau yang belum punya keturunan bisa nggak? minum
3 kali bismillah ikhtiar pasti. Amin. Salah, kalau nggak punya keturunan harus nikah dulu. Iya, iya. Baru minum madu. Iya. Ini juga ada permata yang kemarin saya ambil tuh. Yuk sama saya nih, pergi. Permata Gitu, merah Permata sama merah. permata putih. Ini Terus ini juga ada tasbih. Emang ada yang mau? Ini kan punya saya sendiri. ada yang Ini mau pasti banyak. Oh, ada yang mau? Kalau ada yang mau, ini kan buat masjid juga nanti ya. Ini aku gigi ya. Oh, mana giginya? Sini ya. Wah. Nah, tuh udah bekasnya. Iya. Ini ada yang mau nanti ambil. Oh, nanti hasilnya buat pembangunan masjid. Ini juga nih, cincin. Coba lihat. Bagus nggak? Jangan buka saya, cincin ini aja. Ini kalau ini dijual nggak ini? Mana? Giginya. Oh, jangan. Oh, nanti ompong. Ya Ini Allah. tasbih. Tasbih ini obat segala macam juga. Biar kita juga mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga anti santet. Gitu. Kewibawaan juga ini bisa. Yang megang tasbih itu harus banyak baca apa, Bang? Sholawat Jibril. Yang kayak mana sholat Jibril ya? Nggak tahu ya, yang kayak mana? Kamu udah tahu, cuma kau pengen nguji aku kan. Aku tahu isi hatimu. Ini juga nih. Ya. Ayo, ini dari saya. Ada yang mau? Nanti tujuannya pembangunan masjid, ya. Tapi ini lakunya berapa kira-kira? Ya nggak tahu, di admin aja nanti ya. Oh, Lewat belakang. tapi harus beda kan? Ini spesial. Oh, gitu, beda ya? Iya, Iya, bersama iya. madu juga. iya. Ibu nggak boleh nangis lagi ya. Istighfar. Iya Bu, Ibu tuh sabar Bu ya. Jadi tadi kita bukannya kita nggak bersimpati ya Bu, cuma kita ingin mencoba menghibur saja. Memang benar Bu, yang namanya sebuah pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Memang benar, itu benar. Kata-kata itu nggak salah kok. Itu dari Tapi dulu, Mas. seharusnya gini Bu, ini saran saya, Ibu jangan marahi menantu Ibu gitu. Karena gimana ya, siapa juga mau seperti dia. Ini karena cinta, dia terlalu cinta dan benar-benar cinta sama anak Ibu. Saking tulusnya dengan anak Ibu gitu. Dia harus jadi di zaman sekarang ini bukan. Kadang ada laki-laki tuh belum meninggal aja sibuk nyari kedua ketiga gitu Bu. Jadi Ibu nggak usah terlalu gimana kan ya Ibu ke menantu Ibu itu. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian ya, ini jadi bisa kita ambil pelajaran nih. Secinta-cinta apapun kita, sesuka-suka apapun kita, sesayang-sayang apapun kita kepada hambanya Allah. Contoh tadi yang dirasakan sekarang ini sama Pak Halim sahabat. Siapa sih yang mau ngerasakan hal yang seperti itu, yang mau berada di posisi itu gitu. Intinya pesan saya kepada sahabat-sahabat, jangan pernah kita mencintai sesuatu melebihi cintanya kita kepada Allah. Karena setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti nanti akan kembali kepada Allah. Amin. Itu diingatkan sahabat. Jadi ibu itu Bu ya. Jadi ibu jangan pernah terlalu marah banget sama menantu ibu. Ya Bu ya. Dia pun juga sebenarnya nggak mau gitu Bu. Dia nggak mau Bu. Cuman karena mungkin saking cintanya dia Ibu. Jadi di sini kami dari tim Gus Idris, kami berusaha, kami akan membimbing, mengarahi, memberi arahan. Ya sahabat-sahabat, saudaraku semua, sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Saya teringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barik. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, bahkan kepada air yang segar yang bisa menghilangkan dahaga. Itu adalah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar. Astagfirullahaladzim. Iya, betul ya. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Makanya sebelum kita melangkah, alangkah indahnya kita berdoa, ya, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Ayo, Mbak Lala, suaramu kan kata mana itu sampai tadi?
Master Ferry. Mbak Lala, suaranya saya kangen sama suaranya sampean Mbak Lala. Kamu gak boleh. Ya itu jauh sudah Bang Radit, jauh sudah saya menjaga jarak. Apa itu namanya? Master Ray cemburu. Iya. Iya nih Mas Ferry nih. Ya, tapi nggak apa-apa, dia kan juga jomblo udah 1 tahun. Ayo istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Ya, karena kita ini gak akan lama lagi kok. Semakin hari umur kita ini bukan bertambah, tapi berkurang. Ya. Untuk sahabat, mari kita lihat ke diri kita masing-masing. Kita ini makhluk Allah yang hina, kita bukan siapa-siapa. Kita makhluk Allah yang kecil, kita fakir, kita miskin, kita bukan apa-apa karena Allah. Kita bukan apa-apa karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita ingat dosa-dosa kita, apa yang sudah kita siapkan, amal apa yang sudah kita yakini amal itu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang mana, dosa kita yang mana yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita renungi, kita lihat ke diri kita masing-masing sendiri. Monggo Mbak Lala dipimpin untuk salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan makbulan. Kami sadar ya Allah, kami selalu melakukan kesalahan-Mu ya Allah. Kami selalu mengingkari ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa sombong ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah apa yang kami rasakan saat ini ya Allah, itu demi kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, di malam ini, di malam yang mulia ini ya Allah, kami mengharapkan barokah-Mu ya Allah. Kami mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena tanpa petunjuk-Mu ya Allah, pasti kami akan hancur sehancur-hancurnya ya Allah. Tanpa tuntunan Kanjeng Nabi Rasulullah ya Allah, mungkin kami sudah hancur lebur ya Allah, tak tahu arah kemana ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'an. Jadikanlah kami ya Allah umat pecinta salawat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah umat akhir zaman ya Allah, yang cinta terhadap Nabi Rasulullah kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang manfaat ya Allah. Terimalah amal-amal hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Ya Allah, Watub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mana telah berjuang untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, kami berjanji ya Allah, kami akan menegakkan agama-Mu ya Allah. Kami akan menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Kami akan menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Abaikan kewajiban yang Kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya
duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tuntunlah kami ya Allah menuju jalan yang kau ridhoi ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Ya Allah, kami siap ya Allah. Di sini kami siap ya Allah. Kami siap untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah ya Allah. Ampunkanlah dosa guru kami ya Allah, Gus Idris Almarbawi ya Allah. Karena beliaulah ya Allah, kami siap mental ya Allah untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Menegakkan zikirullah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sering melanggarkan larangan-Mu, Rabbi, menyesalku melupakan-Mu. Hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wafiqni amalan maqbula, amalan salihah. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak mampu dalam neraka. Ya Allah, tunjukkan jalan lurusku ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihan, amalan salihan. Penyakit hati menjadi duri. Hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulah. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita
kita semuanya ditakdir oleh Allah sebagai manusia yang ahli bertaubat ya Allah. Amin. Tidak ya ada Allah. manusia yang tidak mempunyai dosa. Betul. Setiap kita berbuat dosa, jangan sampai putus asa akan rahmatnya Allah. Betul. Jadi meskipun kita berlumuran dosa, kita berlumuran maksiat, kita tetap harus beristighfar, kita harus memohon ampunan Allah. Betul. Gimana ini Mbak Lala, kita langsung ke rumahnya Ibu Ana ya. Cuacanya dingin banget saya sampai bikin. Ayo, mangga Bu, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, Mbak Lala, soalnya nanti jangan kaget kalau ada bau-bau. Gak enak ya. Ya makanya Bu, makanya harus nanti kita segera makamkan gitu ya. Kasihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Mbak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa lana rabbun siwa. ya Allah. Duh. Astagfirullah, itu Halim itu. Assalamualaikum. Gak tega, bau, panas, bau banget. Iya. Suaranya gak terasa, Ustaz. Iya. Ya Allah didulang Pak, dia itu udah meninggal. Pak. Pak Halim. Pak. Bapak nggak salah Pak cinta sama istri Bapak. Tapi saat ini seharusnya istri Bapak itu sudah tenang Pak. Ingat Pak, setiap yang bernyawa pasti akan kembali di hadapan Allah Pak. Ya Allah ini kasihan Pak, ya Allah. Istighfar Pak. Aduh, kenapa Bapak kayak gini? Ini udah bau busuk Bapak. Aduh Pak. Orang yang Masih hidup pernah berjanji ini mau mengajak makan bersama, kita mau berlibur bersama. Ya Zainab, ya Allah, astagfirullah. Kasihan. lihatlah senyumannya masih tetap apa? Ini bau. Aduh. Baunya harum. Oh, istighfar. Kenangan kita tak pernah bisa hilang. Tak detik. Pak, Bapak boleh cinta sama istrinya Bapak, tapi jangan sampai kayak gini, ini berlebihan Pak. Kalau Bapak cinta istrinya Bapak karena Allah, kalau pertama kali Bapak menikah niatnya karena Allah, pengen menegakkan agamanya Allah, Bapak nggak mungkin seperti ini. Masih mau makan. Itu nasinya nggak turun di sini semua. Istighfar Bapak. Oh, istighfar Pak. Dia sedang meminta makan. Dia masih lapar. Dia udah Dia meninggal. sedang meminta makan. Udah meninggal Pak. Istighfar. Tidak. Dia tidak pernah meninggal. Kamu, saya, istrimu jangan kayak gini. Kita akan pergi bersama. Ayo. Pak, cinta istrinya Bapak karena Allah. Lihatlah ibumu ini. Senyumannya betapa cantik dan anggun. Pak istighfar Pak. Dulu sebelum ada Rio, kita pernah mengucap janji untuk bersama. Selalu setia dimanapun berada. Iya Pak, cuma kan ini sudah kondisinya sudah berbeda Pak. Jadi jangan hal ini tidak baik Pak. Jadi jangan dilanjutkan seperti ini Pak. Ini tuh nggak baik Pak. Ayolah, bangunlah Zainab.
Kau yang mengajarkan aku berdakwah. Kau yang mengajarkan aku kembali ke jalannya. Ayo bangunlah, tunjukkan pada mereka. Dia udah kamu dibangun, Pak. Aduh, kasihan. Pak, saya tahu Bapak itu benar-benar cinta kepada istri Bapak, Pak. Tapi kan Pak, Allah lebih cinta sama istri Bapak. Saya paham, cinta Bapak sangat cinta sama istri Bapak. Tapi Allah lebih cinta sama istri Bapak ini. Ustaz Ilham. Pak, istighfar Pak, nanti saya, karena kemarin saya sudah marah-marah Pak, nanti dikira saya tuh cerewet apa. Istighfar Pak, sudah mati, kenapa itu? Ya, Salim. Tapi kenapa kau mengambil orang yang kusayangi, yang kucintai? Pak Ustadz Halim. Ya Allah, ya Allah. Biarkan dia dulu ngomong apa dia. Ayo. Ya Allah. Kenapa kau kasihkan ini kepada hambamu yang tak berdaya ini? Ya Zainab. Pak Ustadz Halim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua punyanya Allah dan semuanya bakal kembali ke Allah. Ustadz Halim pun bakal kembali kepada Allah. Kalau memang cintanya Ustadz Halim kepada istrinya Ustadz Halim memang setia, bakalan pasti akan dipertemukan nanti di surganya Allah. Yakin aja Pak, ya Allah Pak. Kasihan ya Allah. Allah tidak adil kepadaku. Allah tidak pernah adil. Pak Istighfar, nggak boleh ngomong gitu, Pak. Lihatlah, Zainab. Allah tidak pernah adil. Tidak akan pernah adil kepadaku. Pak, Ya nggak boleh. Zainab, bangun Zainab. Pak, kasihan jenazahnya, Pak. Pak, kasihan jenazahnya Pak. Pak, kasihan Pak. Istighfar Pak. Lebih baik ini udahlah Pak, kita makamkan, kita urus, kita bantu urus Pak. Kami siap bantu urus ini jasad ini Pak, jenazah ini. Percuma Mas. Kalau gini kasihan. Iya. Mas kalau dikerangkus. Bukan, kemarin saya sudah Ingat Allah, bilang itu Pak. marah-marah macam itu Ingat Pak. Allah, Pak. Nanti dikirain gimana ya? Pak Istighfar, Pak, ya Allah, Pak, kasihan jenazahnya, Asal Pak. kalian tahu, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Aku selalu berzikir. Aku selalu melakukan semua amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kenapa Allah tidak adil? Pak, zikir, sholat, semua doa yang Bapak panjatkan itu semua memang kewajiban dari Bapak. Zainab gimana? Mungkin Ya Zainab, bisa dengar bangunlah. saja. Tunjukkan pada mereka Iya, Zainab. Bu, kami tahu, cuma ini keadaannya seperti ini. Gusti juga masih ada dakwah di suatu tempat lain, Bu. Kalau bisa hari ini juga Istighfar. Ya. Kami berusaha. Biarkan dia kami tenang. Apa kamu? biar tidur ya dek le ya dek tempat ya le ya anakku ya. Apakah libur sama dia? Wes salah le. Ya boleh gini. Kok liburan ambek iki ambek Utine ya. Lihatlah umi ini. Iya. Umi wis tenang dek kono. Oke ditidurkan dek tempatnya kono lo ya Lim ya. Kasihan Zainab le. Ya le ya. Ayo. Ya Ustaz, kasihan Zainab Ustaz. Kasihan Mbak Zainabnya Ustaz. Ya Allah. Istighfar. Ya Zainab. Gimana nih? Mbak Zainabnya kasihan loh Ustaz. Kamu Sudah, Lim. lihat istrimu mau betapa sedihnya dia di sana karena kelakuanmu di sini. Udah ya, kalau kau pengen lihat saya akan perlihatkan. Istighfar. Pak Ustadz, lebih baik Pak Ustadz kehilangan istrinya Pak Ustadz karena Allah daripada kehilangan Allah karena istrinya Pak Ustadz. Dia Istrinya Pak Ustadz cuma titipan dari Allah. Sadar Pak Ustadz. iya. Ayo istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz itu cuma dititipin. Nggak boleh Pak mikir seperti itu, nggak boleh Pak. Apapun yang dititipkan Allah pasti akan kembali kepadanya. Kita sebagai manusia ya hanya bisa udah menerima mau Pak. hancur ini udah berapa hari ya? Yang busuk itu, Ustadz busuk. Bau saya sudah bau itu Pak, sudah bau. Ya Allah. Bau wangi. Le, sadar le. Ya nak ya. Sadar nak ya. Kalian cium bau busuk itu adalah bau Iya kebencian. nak.
enggak orangnya enak lagi. Tapi enggak mestinya tidur di sini, Dalim. Dalim ya. Pak, ini sudah bukan tempatnya, Pak. Tadi. Lagi mana ini? Maunya saya hari ini dimakamkan. Enggak, kita Ustaz, tolong Ustaz. Lim, sadar nak. Tidak akan kulepaskan Zainab dari Ya pelukanku. Allah. Tidak akan pernah kulepaskan. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Ini bukan tempatnya, Pak. Dunianya itu sudah berbeda, Pak. Kita akan pergi berdua sama Rio. Kita akan tetap melakukan liburan. Bapak Kita bisa. berdua bertiga. Ono aku, Le. Ada aku di sini. Ya Pak, kalau misalnya bawa ini gimana tuh Pak? Yang ada pengunjungnya pada lari Pak. Ini lihat Pak kondisi istri Bapak seperti ini. Ini Ustaz Halim, Ustaz. Bapak ini seorang Ustaz, Ustaz Halim. Allah Ustaz Halim. Ingat Ustaz Halim, istighfar. Istri Ustaz ini udah tenang seharusnya Ustaz. Dunianya sudah berbeda, Pak. dia akan tetap tenang kalau di sampingku, asal kalian tahu semua itu. Itu sudah tahu tuh. Lihatlah dia tenang, tak tersenyum. Ya. Bukan Mbak Lala yang busuk ini. Ya Allah. Yang ini yang busuk. Oh, itu Mayat ketika itu. kamu. Ya, Mas Peri ini ada aja gitu deket-deket ini juga sempat ya Allah. Ke Sitris nggak bisa hari ini ke sini. Gimana ya Nggak kita bisa. menjelaskan? Kampun tenang. Tolong, Mbak Lala. Iya, kita Jangan. lagi pengajian Pusidisnya kita diutus untuk membantu, Bu. Jangan hiraukan perkataan orang Zainab. Pak, istighfar, Kita Pak. yang melalui bersama berdua. Bahkan Allah pun tidak mau tahu dengan keadaan kita. Ya Allah. Semua yang kita perbuat, amalan, sholat, zikir, sholat tahajud, Astagfirullahaladzim. apa yang Allah berikan kepada kita, Zainab? Ya Allah semoga tenang lah. Sampai ini ikhlas nggak Mbak sholat? Ini nggak bisa tenang kayak gini nih. Pak, bawa tenangkan hati Bapak. Banyak istighfar. Pak Ustadz. Ustadz Halim, istighfar. Ingat Allah. Apa yang Bapak buat sekarang ini perbuatan tidak diridhoi oleh Allah. Dan Rasulullah nggak pernah melakukan ini, Pak. Pak Ustadz. Kalian tidak pernah tahu. Itu Allah, itu pengikut-pengikutnya. Aku hanya orang biasa. Yang aku tahu, Allah tidak adil. Sadar Pak Halim. Ustadz. Bersolawat Pak Halim. Ustadz kan juga Ya Allah, umat Nabi astagfirullahaladzim. Muhammad, Ustadz. Ustadz ahli ruqyah. Mulai busuk ini mayatnya nih. Ya Allah. Aku Gimana bukan ini, nabi, aku bukan rasul. Aku adalah hamba biasa. Aku manusia biasa yang mencintai Zainab sepenuh hati. Kalian tidak mengetahui itu. Kami tahu, Pak. Ya, kalian tahu Kami adalah tahu nabi, sebesar apa. rasul. Enggak, kami tahu sebesar apa cinta Bapak ke istri Bapak, tapi jangan seperti ini. Ini justru malah menyiksa istri jenengan. Kasihan. Apa yang kalian tahu tentang siksa? Astagfirullah. Ustadz Halim. Apa yang kalian tahu tentang siksa? Siksa adalah ketika Zainab tidak ada di sampingku. Itu adalah siksa. Ustadz Halim, ingat Ustadz Halim. Ustadz Halim dulunya ini sering beribadah kepada Allah. Ustadz kan bilang sendiri, Ustadz sering menjalankan sholat 5 waktu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Ustadz kerjakan. Ini ujian dari Allah untuk menguji Bapak, apakah iman Bapak masih kuat ketika Allah uji, Pak. Jangan ketika Allah uji iman Bapak, malah Bapak langsung melalaikan ibadah Bapak. Ingat, Pak. Allah pernah bilang, Pak, jangan pernah kau merasa beriman kepada aku sebelum ku uji imanmu. Ini ujian dari Allah untuk Bapak, Pak. Percuma Pak Mas. Ustadz. Percuma. Kan Ustadz Halim seorang Ustadz gitu. Jangan marah-marah. Karena saya marah-marah kemarin percuma Mas. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah Mas. Sabar. Ini kemarin saya sudah marah dia. Saya. Nggih, sabar. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ikhlas, ridho, istrinya Bapak diambil sama yang punya istrinya Bapak, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak bakal dipersatukan lagi nanti di surga.
kalau bapak nggak ikhlas, nggak ridho kayak gini, bakal ketahan nanti dia di sana. Iya betul Ustaz. Ini Ustaz habis. Ini Ustaz Halim itu seorang Ustaz padahal. Ya, karena itu kalau sayang dia sama istrinya, aduh, sampai dia lupa. Kalau tindakannya seperti ini itu dia salah besar. Iya Bang Najib, maksudnya ayo Pak istighfar. Iya kami tahu, tapi jenengan harus. Iya, Ustaz, saya tahu. Istri Ustaz ini lebih cantik dari Mbak Lala. Saya paham. Orang tua istri Bapak kan paling cantik gitu Ustaz. Istri Ustaz itu paling cantik gitu. Cuman kan Ustaz apa nggak mau? Allah mempertemukan Ustaz lagi sama istrinya Ustaz di surga nanti. Saya kasih kamu peringatan, kubur dia kembali. Ya. Ustaz, Atau aku akan memaksa. Ustaz, semua yang di sini pun pernah ngerasain cinta. Mereka semua juga punya orang tua, punya anak, punya istri, sama. Aduh. Tapi mereka semua cinta sama mereka itu sama Allah. Ini Karena Allah. Iya. Diluruskan lagi Pak Ustadz niatnya. Percuma kalian bilang itu semuanya. Yang ku tahu Allah itu adil. Lihatlah. Istighfar, siapa bilang Allah nggak adil? Allah itu maha adil. Istighfar. Mana ilmu yang pernah kamu pelajari tentang agama? Kok kamu kayak gini? Pak Ustadz, kalau Allah nggak adil, Allah nggak bakal pernah datangkan Zainab untuk jadikan istrinya Bapak. Allah. Datangnya istrinya Bapak, datangnya Zainab itu bentuk kasih sayangnya Allah untuk Bapak. Dia Ustaz, benar Ustaz, yang bilang Ustaz Hafiz Ustaz. Jenengan kan makamnya sudah Ustadz ya, pasti sudah lebih tahu bagaimana takdir itu. Apa artinya? Berarti tidak ada Zainab yang di sisi. Sudah. Apa artinya semua itu? Saya mulai kemarin sudah marah-marah sama zaman Ustaz. Pak Ustaz, berselawat Ustaz ya. Satu-satunya orang yang bisa memberitahu adalah Zainab. Ayolah Zainab, berkatalah. Zainab. Pak Ustadz Halim, semua yang terjadi bahkan gaun yang jatuh pun sudah ditulis sama Allah. Sekali lagi saya bilang sama kamu ya, kubur ini atau saya akan paksa kamu nanti mau kagak boleh. Kamu itu ahli ruqyah, Ustadz ahli ruqyah, tahu tentang agama, mana yang baik, mana yang buruk. Kok kamu melakukan hal yang gak baik saat ini? Kasihan jasadnya, dia tersakiti, dia nangis di sana. Lepaskan ya, kita kubur dia bareng-bareng. Ayo. Tidak akan. Kamu gak mau. Jangan lepaskan dia dari pelukan. Jangan seperti itu Pak, kasihan istrinya jenengan tambahan Pak. Aku bisa saja membuat kamu kaku, tapi saya cuma peringati kamu lagi. Ya, kita buat dia ya, kita kubur bareng-bareng ya, kita angkat ya. Tidak akan. Kita doakan semoga tenang. Kita akan Zainab lepaskan. Pak, dunia kita sudah berbeda Pak. Tolong Mbak Lala, gimana ini Pak? Allah, syarif qulubana ala ta'atik ya Allah. Pak, ayo berusaha tetap cinta, tetap taat sama Allah. Ayo Pak, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar ridho. Udah kita paksa aja. Aduh, kasihan ini bentar lagi ini jas ini akan hancur. Kasihan masyarakat siri kanan. Ayo, ayo makanya. Ayo. Kita akan kuserahkan Zainab. Kita akan. Ayo. Biar aku yang pegang bapaknya. Ayo. Kita akan kuberikan. Kita akan. Sian ini. Kita akan. Pergi. Salim ingat Salim. Ini tak tarik loh nih Pak Ustadz. Allah, la Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia udah enggak sadar dia. Udah enggak sadar. Enggak bisa angkat aku. Jangan ditarik. Diangkat aja.
Sini. Angkat. Sini. Angkat, depan. Silakan. Banyak enggak diangkat. Takutnya hancur badannya. Ini sudah busuk ini. Iya, nggak bisa nggak jadi angkat lagi nih. Nggak bisa musuhnya. Angkat. Auratnya kasihan ini kelihatan. Oh iya. Ayo cepat. Kepalanya berat ini. Kepalanya berat. Biar aku yang bapaknya. Bawa ya, kubur ya. Busuk ini. Ayo, astagfirullah. Ya Allah, kasih. Oh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ada dukun. Ikutlah dengan kau. Ikutlah dengan kami. Apalagi ini ya Allah. Siapa Anda? Hai Ustaz, ikutlah dengan kami, maka kau akan selamat. Ingat itu, kami akan kembali sampai kau mengikuti kami. Hai Ustaz. Apa itu? Allah tidak adil padamu. Kalau kau ingin selamat, ikutlah dengan kami. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kamu kan cinta sama istrimu. Jika kau ingin kumpul dengan istrimu lagi, ikutlah dengan kami. Kamu ngomong apa? Jangan main macam-macam. Kamu, saya peringati kamu. Kamu kembali ke jalan yang benar atau kamu mau berurusan sama aku? Ayo. Hai Halim, Jangan kamu kan dengarin cinta dia. sama istrimu. Jangan kamu dengerin Kamu dia. kan sayang sama istrimu. Ikutlah dengan kami dan kami berjanji akan mempertemukan kamu dengan istrimu. Mana Tuhanmu yang akan menolongmu? Istighfar, kamu harus lawan. Istighfar. Istighfar. Kamu pergi atau saya kasih kamu pelajaran. Mau? Kita akan kembali. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuhanmu tidak sayang padamu. Jangan kamu dengerin manusia. Kamu akan ikut dengan kami. Kamu akan pertemukan dengan istrimu lagi. Kami janji. Ikutlah dengan kami. Halim. Kami akan kembali sebelum kamu mengikuti kami. Astagfirullahaladzim. Dasar Iblis. Kenapa ada manusia seperti itu? Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. La
Rodi panutan kita, Us Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia, Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Us Idris guru kami tercinta, Torik Kujana